Hai semua. Selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita bahas satu topik yang lagi rame banget. Harga emas. Harga emas hari ini turun tipis. Dari sebelumnya menyentuh angka 2 juta rupiah per gram. Kini bertengger di 1.965.000 rupiah per gram. Turun 10.000 rupiah memang gak banyak. Tapi cukup bikin banyak orang bertanya-tanya. Ini saatnya beli nggak ya? Apalagi, makin kesini, makin banyak orang yang mendadak beli emas. Toko-toko emas rame, e-commerce penuh diskon logam mulia. Dan semua orang mulai ngomongin emas. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ini murni kesadaran investasi? Atau jangan-jangan cuma efek ikut-ikutan? FOMO. Fear of missing out. Sebelum kita jawab itu, kita perlu tarik garis ke belakang sedikit. Emas bukan barang baru dalam dunia investasi. Dari zaman nenek moyang sampai sekarang, emas selalu dianggap sebagai aset aman safe haven. Ketika ekonomi goyah, perang meletus, atau mata uang melemah, emas jadi tempat orang berlindung. Tapi ingat, dalam dunia modern, harga emas juga sangat dipengaruhi spekulasi dan sentimen. Jadi bukan jaminan pasti untung. Oke, kita bahas dulu. Kenapa sih harga emas bisa naik turun? Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi. 1. Ketidakpastian global perang, krisis, dan inflasi bikin investor lari ke emas. 2. Pergerakan dolar AS. Kalau dolar melemah, emas biasanya menguat. 3. Suku bunga. Saat suku bunga rendah, emas jadi lebih menarik karena nggak ngasih bunga tapi nilainya stabil. 4. Permintaan dan psikologi pasar. Seperti sekarang, ketika ramai dibeli, harganya pun terdorong naik. Jadi bukan karena emas lagi hoki, tapi karena banyak variabel ekonomi yang saling tarik-menarik. Buat kamu yang belum tahu, FOMO itu singkatan dari Fear of Missing Out. Rasa takut ketinggalan tren atau momen yang dianggap penting. Dalam dunia finansial, FOMO bisa jadi sangat berbahaya. Karena saat emosi ngambil alih logika, keputusan investasi seringkali jadi impulsif bukan rasional. Contohnya gini. Ada teman kamu yang pamer beli emas 6 bulan lalu di harga Rp1.750.000. Dan sekarang udah naik hampir Rp200.000 per gram. Terus kamu panik dan ikut beli sekarang, tanpa mikirin strategi. Akhirnya beli di harga tinggi, lalu kecewa kalau harga turun sedikit. Ini yang sering terjadi. Makanya penting banget buat kita bedain antara investasi dan FOMO. Tahun 2019, harga emas masih sekitar Rp700 sampai Rp800.000 per gram. Lalu melonjak tajam di 2020 saat pandemi mulai menyebar. Dalam waktu singkat, emas tembus 1 juta, lalu terus merangkak. Sekarang, sudah hampir menyentuh 2 juta rupiah per gram. Luar biasa kan? Tapi apakah ini berarti emas akan terus naik? Atau justru sedang ada di puncaknya? Nah, inilah titik di mana kita harus berpikir jernih. Banyak yang hari ini beli emas karena melihat orang lain untung. Karena takut tertinggal, mereka buru-buru ikut beli. Itulah yang disebut dengan FOMO, Fear of Missing Out. FOMO itu manusiawi. Tapi dalam dunia keuangan, FOMO sering jadi awal dari keputusan yang tidak rasional. Kamu pasti pernah dengar cerita kayak gini. Temanku beli emas 6 bulan lalu, sekarang udah naik banyak. Aduh, aku nggak mau ketinggalan, aku harus beli juga. Padahal yang sering dilupakan adalah, setiap keuntungan punya risiko. Dan harga emas itu bisa naik dan turun dengan cepat. Jangan sampai beli di harga puncak, lalu kaget ketika besoknya turun Rp20.000. Yuk coba bayangkan. Kamu beli emas 6 bulan lalu, saat harganya masih Rp1.750.000 per gram. Sekarang, harga sudah Rp1.965.000. Artinya, kamu sudah untung Rp215.000 per gram. Kalau beli 10 gram, kamu cuan Rp2,1 juta. Tapi, kalau kamu baru beli hari ini karena takut ketinggalan, dan ternyata minggu depan harga turun lagi ke Rp1.930.000, kamu langsung rugi Rp35.000 per gram. Disinilah pentingnya beli emas dengan mindset jangka panjang. Dan bukan karena panik ikut-ikutan. Jadi, gimana caranya supaya kamu nggak terjebak FOMO? Pertama, pahami tujuan kamu beli emas. Emas itu cocok untuk lindung nilai jangka panjang, bukan buat trading jangka pendek. Kedua, pastikan kamu pakai uang dingin. Jangan korbankan dana kebutuhan harian atau darurat. Ketiga, hindari beli sekaligus dalam jumlah besar. Beli bertahap. Ini strategi yang disebut cost averaging. Dan keempat, jangan cuma investasi di satu aset. Diversifikasi itu penting. Diversifikasi bukan berarti kamu nggak percaya emas. Tapi lebih ke, mengatur risiko. Kalau emas stagnan, kamu masih bisa untung dari aset lain.
seperti reksadana, obligasi pemerintah, bahkan saham-saham stabil. Ingat, aset terbaik adalah pengetahuan. Orang yang paham, bisa tetap untung di kondisi apapun. Dan kalau kamu hari ini belum beli emas, itu juga nggak apa-apa. Jangan merasa salah langkah hanya karena teman kamu udah duluan. Dunia investasi itu bukan lomba cepat-cepatan. Tapi lomba siapa yang paling konsisten dan bijak. Lebih baik masuk dengan strategi. Daripada masuk dulu, bingung belakangan. Dan yang paling penting adalah, pahami diri kamu sendiri. Jangan biarkan keputusan finansial kamu dikendalikan oleh ketakutan. Apalagi karena FOMO. Karena investasi yang baik bukan soal cepat-cepat beli. Tapi soal konsistensi, pengetahuan, dan kesabaran. Kembali ke pertanyaan awal. Apakah hari ini kamu sedang berinvestasi, atau sedang ikut-ikutan? Harga emas di Rp1.965.000 bukan sinyal mutlak untuk beli atau tidak beli. Tapi ini bisa jadi momen yang pas untuk belajar, berpikir, dan menyusun strategi. Jadi, apakah hari ini saat yang tepat buat beli emas? Jawabannya bukan ya atau tidak. Tapi, sudah siapkah kamu secara strategi? Kalau sudah, silakan beli. Tapi kalau belum, lebih baik belajar dan rencanakan dulu. Karena dalam dunia investasi, yang buru-buru, seringnya malah rugi duluan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bantu like, komen, dan subscribe ya. Biar kita bisa terus belajar bareng tentang keuangan dan investasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan semoga kamu selalu investasi dengan akal, bukan panik.